ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Udah 3W itu ya. Kayak contoh ya, ada orang yang mungkin nanti kalian ketemu entah di pasar, entah di mall. Dia baru turun dari mobilnya, mulutnya mingkem, tapi orang di sekeliling kita yang menjelaskan siapa dirinya. Loh, itu kan pendiri perusahaan itu kan penemu teknologi ini. Orangnya diem, orang lain yang menjelaskan. Ya, oh itu cara kenalin diri paling keren. Daripada segala macam kita sebutin diri sendiri ya. Masjidnya bagus, saya yang bangun. Mereka soleh-soleha, saya yang ngajar. Semua tentang saya. Ya. Serba pengen tentang itu. Ada orang kecelakaan, pengen ngeliat, wah nggak dikasih jalan ya. Akhirnya dia bilang, itu saudara saya. Orang ngeliatin, ternyata yang kecelakaan monyet. Ya. Jadi malu dia ngaku-ngaku saudara monyet ya. Udah, jangan serba, dengernya juga nggak enak ya. Dan biasanya hiperbola gitu. Macet, ngambek, parah Jakarta macetnya. Lampu merahnya 1 abad, bohong ya. Gak ada lampu merah 1 abad ya. Parah Jakarta macet. Di luar negeri nggak ada dia yang kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngambek dulu aja dia ya. Pagi-pagi bangun sarapan ngambek. Ada sarapan apa mah? Nasi kuning deh. Nasi kuning yang di depan nggak enak. Kuningnya pucet, tapi pelan-pelan dicemilin habis, nyebelin. Ya. Di kelas ngambek. Bangun tidur, badan teh remuk, bohong ya. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Enggak. Belajar ngambek, kalian bisa diem gak sih? Kepala saya tuh pecah, bohong. Coba kepala pecah betulan di kelas, kasihan yang ngepel darah di mana-mana. Hiperbola, nggak enak didengarnya ya. Udah, kalau kenalin diri, ilmu, takwa, prestasi ya. Ilmu itu ibarat mahkota, tidak terlihat tapi membuat ucapan kita ditaati. Ilmu juga ibarat harta, ringan tapi tidak bisa dicuri. Kalau bawa duit 1 miliar, apalagi pecahan 2 ribuan, oh repot ya. Bawanya repot, takut dicuri. Kalau harta makin banyak, kalau akal, kalau ilmu makin banyak ilmu makin kokoh ya. Gak bisa dicuri. Gimana caranya nyuri ilmu? Lagi tidur dicolokin flash disk itu di kupingnya, gak bisa ya. Atau jalannya tengkleng berat gitu. Kenapa Ustadz jalannya berat begitu kepalanya? Iya, kebanyakan baca kitab. Enggak, tenang aja ya. Beneran ya, anggap ini wasiat. Kalau misalkan kita nggak ketemu lagi, nggak tahu ini yang bicara masih ada umur atau enggak, 5 menit lagi juga nggak tahu ya. Tapi beneran, keras sama diri kita sekarang, nanti dunia datang dengan lembek, lembut sama kalian, ngejar-ngejar. Tapi kalau kitanya lembek, yang lain juga tidur, yang lain juga nggak ngapalin, yang lain juga nggak belajar, tetap masih bisa lulus, ijazah bisa beli kok di Indonesia ya. Dan tenang, kita punya orang tua yang kepalang sayang, meskipun kita jadi beban tetap dibiayain ya. Kepalang ya nggak, namanya udah kepalang sayang. Tapi kalau misalkan nggak ada ilmu, nggak ada ya. Orang bilang masalah kemanusiaan paling besar kriminal, kelaparan, kemiskinan, enggak ya. Yang lebih bahaya ketiadaan ilmu atau tidak pengen mencari ilmu. Nggak ada ilmu masih bisa lulus, tapi nggak ada kemampuan, ya udah kerja sebulan pecat, akhirnya nggak punya pemasukan, lapar nggak ada iman, nyuri, kriminal, digebugin orang ya. Pakai ilmu, demi Allah dicari. Saya kenal seorang fotografer, nggak pernah ngelamar kerja seumur hidup. Dia cuma sibuk setiap hari memperbaiki ilmunya, meningkatkan bidangnya. Akhirnya ada orang mau nikah, minta, Pak saya nikah mau dipoto sama Bapak. Kapan Neng? Bulan depan. Maaf jadwal penuh 2 bulan ke depan. Ya udah saya ganti nikahnya 3 bulan lagi. Yang penting dipoto sama Bapak. Segitu tuh. Untung cuma ganti tanggal bukan ganti calon. Lumayan. Kalau udah bener-bener pakai beneran. Karena kalau kitanya lembek sama diri kita sekarang, nanti dunia yang datang dengan keras menegur kita. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya dihina waktu reunian ya.
Sekarang sama-sama belajarnya. 40 tahun kemudian, kenapa dia udah punya perusahaan, saya malah punya banyak utang? Tergantung kita ngapain aja yang sekarang. Kalau kita keras, bismillah insya Allah. Ya. Rumusnya gampang ya. Kalau pengen nangkep ayam, jangan dikejar. Dah ayam mah lincah. Tinggal taruh beras, makanan, ayamnya datang, tutup, selesai. Kalau pengen nangkep kupu-kupu, jangan dikejar, dia bisa terbang, kita nggak bisa. Ya. Maka gimana caranya? Tanam bunga yang indah, ntar datang sendiri kupu-kupunya. Nggak cuman kupu-kupu, capung, nyamuk DBD, datang tuh semua tuh. Ya. Lu tenang aja. Ya. Kayak bayangan gitu kan, dikejar-kejar bayangannya ikut lari. Kita tinggalin bayangannya, malah bayangannya yang ngejar. Sama gitu juga. Ya. Tenang aja. Atau gini, ada ibadah gini. Kalau kita beli kambing menjelang Idul Kurban, dapat bonus talinya. Ya, betul? Pas coba kita datang beli tali, mang, dapat bonus kambing nggak? Enggak. Ini kalau kita ngejar yang punya dunianya, gampang dibikin dunia yang ngejar-ngejar kita, kata Allah ya begitu mah. Tapi kalau kita ngejar dunianya, tidak mengejar pemilik dunianya, lihat aja terus. Pernah ngelihat orang yang nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh berangkat, setelah isya belum pulang juga. Bukannya kaya malah banyak utang. Ada? Ya, ada ya. Malah rungkat dan yang lain-lain. Udah weh. Tenang aja, bukan itu. Sampai kalau misalkan ada bicara tentang pengen jadi kaya, kalau ada orang yang ngotot banget pengen jadi kaya. Dulu kami waktu masih di Thailand bilangnya kayak gini, alasannya cuma satu mereka pengen kaya tuh. Karena alasannya adalah belum pernah kaya, udah gitu aja. Udah pernah kaya mah biasa aja, gitu aja, nggak ada bedanya. Ya, makanya sampai ada istilah OKB, tahu OKB? Orang kaya blow on gitu kan. Ya. Kok bisa beli makanan banyak, apa bedanya? Ya. Dia bisa beli 1 bungkus, kita 1000 bungkus. Emang perutnya muat? Enggak. Ya. Lagian makanan mah tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin yang 1,5 juta. Bedanya cuma 5 cm di sini doang. Kalau dia cadel berarti 3 cm. Ya. Begitu kemakan, lewat tenggorokan, kenyang makan tempe sama kenyang makan daging emang beda. Sama aja. Dan yang paling sama apa? Sama, keluarnya bau. Nggak ada, ini makanan kenapa mahal begini kok? Oh iya, karena keluarnya wangi. Nggak ada, tetap aja bau. Ya. Tetap aja bau. Pernah ngerasain di rumah, ya Allah, kumpul dengan keluarga. Maaf nah, cuman adanya nasi putih sama telur dadar dikecapin. Paling tempe, kaki udah standar 1 ya nggak? Ajib, makan, nikmat. Sekalinya nyobain, punya duit, nyobain tuh restoran itu. Ya Allah, daging cuman segini, 1,5 juta dicicipin. Kurang asin, tambahin bon cabe sendiri. Itu mendingan masak sendiri di rumah. Ya, beli kangkung 2.000 sampai gumoh itu kalian. Ya. Nggak habis-habis kangkung. Ya Allah, ada bedanya. Gitu aja dunia. Kok bisa beli villa? Emang tetap aja kalau punya villa gede, tidurnya di atas kasur, tetap 1x2. Nggak mungkin dia guling-guling ke setiap bagian rumahnya. Yang nikmatin villanya siapa? Si Mamang sama si Bibi itu. Berenang seger tiap hari, Masya Allah. Lari-larian di taman kayak film India. Mamang, Bibi. Nanti malam mau tidur di lantai berapa? Ya. Lega, tiap bulan dapat gaji. Ya, nggak mikirin hisab. Makanya kunci pengen hidup tenang tuh jaga villa. Silakan ke puncak kerja jadi jaga, enggak ya maksudnya. Tapi bandingin sama yang punyanya ya. Belum tentu datang setahun sekali. Di aku nggak bisa, nanti ketangkep KPK ya. Tiap bulan gaji karyawan si Mamang sama si Bibi, belum maintenance kolam renang, belum ngisi token. Coba punya villa gede, ngisi token 20.000 listrik, dilepehin sama tokennya. Geuleuh cenah, Insya Allah ya. Dan yang paling repot dihisab. Udah capek ya. Udah tenang aja, nurut sama Allah ya. Selanjutnya jangan lupa, pemuda juga harus galau. Ulangi, harus apa? Galau yang positif ya.
Dulu Salahuddin Al-Ayyubi juga capek ngaji melulu, belajar melulu, tapi galau. Masa saya berhenti ngaji, Baitul Maqdis, Palestina masih di tangan kaum musuh muslimin. Galau, ngaji lagi, belajar lagi. Jadi galaunya bukan karena ngeliatin status temen ya. Suka aneh ya, ada grup kerjaan, sekantor 10 orang. Mereka bikin grup yang baru, isinya persis kayak grup sebelah, tapi minus kepala cabangnya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Gibah ya. Enggak, kadang ada yang bilang enggak, pengen ngasih surprise ya, oke lah, husnuzon ya. Udah tenang aja. Menurut sama Allah, Islam sudah terlalu punya banyak teladan yang amat sangat keren, yang aneh kalau nggak ditiru. Kayak contoh ya, kalau pengen jadi pemain bola yang sukses, nirunya Lionel Messi atau Sepp Juna? Oke, Ronaldo boleh. Nirunya Ronaldo atau Sepp Juna? Messi lagi ditukar-tukar ya, digocek. Tapi gitu kan? Kenapa? Mereka udah pernah ngejalanin latihan yang pengen kita tempuh, udah pernah juara kejuaraan yang pengen kita juarai. Ya wajar. Sama kayak kita pengen sukses, pengen mulia, ya. Contohnya udah ada, buku petunjuknya udah ada, orang yang udah ngelakuin udah ada. Rasul, para sahabat. Terus kita nggak mau ngikutin, pengen dengan cara sendiri. Sama aja kayak ada orang nanya, gimana cara lulus kuliah? Caranya belajar yang benar, jangan bolos, terus bikin skripsi. Terus kita bilang, nggak mau, saya pengen coba lulus kuliah dengan cara lain. Ya, dia loncat dari gedung, dia salto-salto, dia nyemplung ke kolam. Begitu bonyok bertanya, saya udah lulus kuliah belum ya? Ya belum, orang caranya bukan itu. Ya, bumbu-bumbu doang. Sekarang Indonesia mah memang gampang terkenal di Indonesia ya. Sekedar bercanda itu udah terkenal ya. Sekedar nangis di pojokan jalan, disorot, viral ya. Tapi ya bukan itu yang dikejar ya. Pemuda yang kuat dalam Islam, bismillah, tujuannya bukan itu. Maka alhamdulillah kita sisain waktu deh buat tanya jawab, lebih banyak, lebih tanya. Atau kalau nggak ada yang nanya, nanti Koko yang tanya. Banyak hadiah nih, pisang, anggur, salad, ya nggak? Insya Allah. Duit, pengennya duit? Ya sok, boleh. Sok, silakan dikembalikan MC-nya. Ada yang nanya, kalau nggak ada yang nanya, saya yang tanya. Hadiahnya berapa? Gue cap-cap cukup? Ya, sok. Kembalikan dulu ke MC ya, silakan. Cepet, pengennya yang merah. Dulu ada yang merah 100 perahu pinisi tapi gambarnya Bu ya. Bukan Soekarno-Hatta. Insya Allah. Gimana MC, silakan. Saya izin minum dulu ya. Ada susu alhamdulillah. Boleh diminum Mbak? Gratis? Alhamdulillah. Baiklah, sekarang dibuka sesi tanya jawab kepada Ustaz Zaky. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan berbicara. Terima kasih Teteh, alhamdulillah. Gimana caranya pemuda menjaga naik turunnya iman di tengah dia pergaulan kapitalis dan lain-lain ya? Yang pertama, iman tuh memang pasti naik turun ya. Iman itu adanya di hati. Hati dalam bahasa Arab adalah kolbun. Kolbun satu akar kata dengan kata kulub yang berarti bulak-balik. Makanya doa yang paling sering dimunajatkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Silakan, itu boleh dibaca. Atau boleh surat ketiga Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Lalu dari guru-guru kami ada nasihat yang lain. Katanya kita mesti paham ilmunya. Karena ilmu tuh nanti jadi benteng. Kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Bahkan ilmu juga kita jadi tahu ganjaran atau keutamaan amalan ini apa. Kita jadi termotivasi. Hukuman kita melakukan ini apa, sehingga kita jadi tidak berani. Ya, maka bisa ada orang yang bisa termotivasi dengan itu.
Ada lagi yang dengan cara, misal kalau kau pribadi ingat sama dosa masing-masing ya. Misalkan ada orang ngelihat orang dia sholat zuhur 2:30, sholat asar 5:30, 5 waktunya telat, tapi masih terjaga dan dia padahal nggak pernah duha, nggak pernah tahajud. Bisa ke surga? Bisa, karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Maka diri yang aslinya banyak dosa, yang layak Allah matiin waktu masih di Thailand, terus malah diizinin pulang, bisa ngaji, ketemu guru-guru, ketemu kalian calon-calon orang hebat, soleh-soleha ya. Maka di ibadah lebih banyak, belajar lebih banyak, terasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah ya. Padahal mudah bagi Allah menghukum diri ini, malu jadinya. Sedangkan kita sendiri nggak suka sama orang nggak tahu diri, masa kita biarkan diri kita jadi makhluk yang tidak tahu diri. Jaga lingkungan juga. Sebelum kita bisa mempengaruhi orang lain, maka ya udah. Kalau sekelilingnya lagi pada ngapalin, kita pengen main game sendiri, malu. Yang lain kita pengen ngapalin, yang lain masih pada push rank, jadi tergoda ya. Maka ya sudah. Maka itu bisa dijaga. Sama yang paling penting terakhir, sering-sering wisata rohani ya. Ke kuburan. Ya Allah, dulu dia lebih kaya, ternyata sekarang dimakan cacing juga. Dulu dia lebih tampan, lebih cantik, dimakanin cacing juga. Hartanya tidak menyelamatkan, malah bikin anak cucunya berantem sendiri. Ke rumah sakit, ketemu orang yang ya Allah kita seumuran, aku mah sehat, dia harus di rumah sakit. Ya, begitu sembuh ngelihat tagihannya jadi sakit lagi. Ya. Ada lagi. Kalau di Surabaya ada rumah kanker Indonesia, di Bandung ada rumah singgah Al-Fatih. Itu ketemu tuh sama orang-orang yang udah divonis dokter umurnya 6 bulan lagi. Atau anak kecil, waktu itu ketemu anak kecil belum bulat 3 tahun, tapi sudah perempuan namanya Bilqis, tapi kepalanya botak karena di kepalanya sudah penuh jahitan. Dia punya tumor otak, harus diselipin selang ke kepalanya. Tapi bisa dia tuh yang ngajak main, ngajak tertawa, ngajak bahagia. Seketika datang ke situ tuh masalah kita langsung jadi receh beneran. Amat sangat menghidupkan hati ya. Kita bismillah ya. Boleh mampir ke sana, silakan. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya. Ada gantian saya yang nanya atau gimana? Mau tanya dulu? Ya sok itu tanya dulu tuh. Yang laki gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Adi Mozi, saya dari kelas 12. Sebenarnya Ustaz, bagaimana cara kita menghadapi ketika kita ingin berhijrah, kita ingin berubah untuk meladani yang hati, tapi kita punya teman-teman yang selalu kita. Itu bagaimana cara kita menghadapi teman-teman yang seperti itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana temennya? Masya Allah. Baik, bismillah. Gimana? Ya pertama jelas minta tolong aja dulu sama Allah. Sama kalau kita pikir lagi. Tolong dipahami. Orang ngaji, orang hijrah, yang perempuan mulai berkerudung, itu bukan tanda orang soleh. Tanda pengen jadi soleh atau soleha. Orang mulai share-share hadis-hadis di medsosnya, mulai datang ke pengajian, bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Berhasil nggak jadi soleh atau alim? Ya nggak tahu. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong, ya namanya juga hamba. Disuruhnya ikhtiar, bukan nentuin takdir. Tenang, weh. Dia mau julid kayak gimana? Ya memang begitu. Maha benar netizen dengan segala komennya, biarin. Alhamdulillah, kita surga kita bukan di mulut orang. Misal ya, dikatain, monyong kamu, apa mulut kita langsung mancung? Malah mulut dia yang harus mancung. Silakan sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Engeng, susah. Tenang aja, biarin. Ya. Dipuji juga dibilang awet muda, emang umur di KTP-nya berkurang? Enggak. Lagian hati-hati lah. Kadang orang ada udang di balik bakwan. Ya, ibu awet muda banget, usianya berapa sih? Bisa aja, aku udah 42 loh. Kayak 41,5 ya. Nanggung setengah tahun. Bu, ini ibu-ibu biasanya. Bu, kalau dikasih uang 100 juta suka nggak bu? Suka, tapi palsu.
misal ya, sadar nggak? Kadang kita juga suka yang palsu loh, Bu. Ya, contoh ketemu temen terus dia berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda?" Coba asli nggak ucapan kayak gitu? Ya. Tapi kita seneng kan, suka percaya di toilet sendirian, ya juga ya, gelenya. Udah tenang aja, ya. Udah surga kita bukan di mulut orang. Kalau kritik, nasihat yang membangun silakan diambil. Tapi kalau nggak ya udah tuh. Lagian kalau dipikir, ya udahlah, lumayan bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapus karena ibadah segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah apa lagi. Tapi cita-cita nggak nanggung. Aku mah pengen nanti meninggal surganya tetanggaan sama Nabi. Malaikat geleng-geleng. Amalannya apa ini orang? Tapi Allah pengen kabulin. Gimana caranya? Dikasih fasilitas penggugur dosa. Temennya julid. Dan biarin aja, tenang aja. Dia yang julid kok. Masa kita yang dihukum gara-gara dia yang julid? Nggak aja. Tenang aja. Atau mungkin Allah pengen ngangkat derajat manusia, tapi kita sama ibadahnya jauh dengan para imam besar. Imam Ahmad sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Kalau lagi sakit 150 rakaat. Kita nggak kayak gitu. Terus gimana kok? Ya udah, tahu-tahu dapat fasilitas. Ada temen yang julid, ngutang, dia yang galak. Biasa aja, tenang aja. Dia yang rugi. Dalam Islam tuh yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Tenang aja, bismillah. Udah nggak apa-apa, kita tolong sama Allah. Nanti kebal biasa aja ya. Samalah dipuji juga gitu ya. Dipuji mancung, hidungnya nggak langsung runcing. Tenang aja ya. Tenang aja ya. Fokusnya sibuk dengan apa yang Allah tahu, bukan apa yang orang lain tahu. Orang lain mah nggak kenal kita yang asli. Kita sendirian ngapain aja nggak tahu. Allah tapi tahu ya. Fokus ngejar Allah aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Tuh, ada lagi? Oh, ada yang nanya. Yang nanya lagi dulu diberesin. Siapa? Ya, Sof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arfan Putra dari 12 Universitas. Ya. Izin bertanya Ustaz. Ya. Ini hal yang ingin saya bilang juga Ustaz. Jadi kan kita sebagai siswa-siswi harus memiliki sopan santun kepada guru ya Ustaz. Ya. Nah, salah satu contoh daripada sopan santun itu kita jika bertemu memberikan salam dan juga berjabat tangan dan juga atau mencium tangan daripada guru tersebut. Ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana hukum berjabat atau mencium tangan pada guru yang bukan mahramnya? Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Di saat yang lain pengen megang-megang, dia bertanya, Allah suka nggak kalau saya bersentuhan? Insya Allah ya. Alhamdulillah ya. Nggak usah ditanya deh, udah pada tahu itu mah mana yang bukan mahram ya. Makanya nanti punten, kadang kalau misalkan ada ya santri, akhwat atau yang di sekolahan pengen salaman, dan saya bukan yang nggak pengen salaman, tapi saya tidak layak menyentuh kulit kalian ya. Jadi cara saya memuliakannya adalah ya dengan, karena memang bukan itu cara memuliakannya. Jadi ya sudah, boleh ikut kasih isyarat saja ya. Kalau ikutin setan mah nggak pengen sekedar salaman ya. Tapi kalau misalkan enggak lah, kalian amat sangat suci soalnya. Jadi biarkan nanti ada sang suami yang terpilih untuk diizinkan menyentuh. Ya udah, kalau pengen supaya mencegah supaya nggak bisa salaman, gampang, makan gorengan yang banyak, tangannya kan minyak semua. Begitu ada yang ngajak salaman, maaf minyakan, nah aman ya. Kemana-mana bawa gorengan misalkan. Nggak, bismillah, itu mah bisa dipahamin ya. Udah, tinggal dijaga, kasih isyarat aja, atau misalkan menolong. Insya Allah kalau di lingkungan muslim kayak gini ya nggak akan ada yang tersinggung ya. Kalau misalkan ada paling 1-2 yang minta disenggol, senggol dong gitu ya. Tapi kalau enggak ya udah tenang aja. Istilah kalau secara hukum insya Allah udah pada tahu ya, makanya sampai ditanya ya. Nah, kalau misalkan enggak juga ya udah. Cara sederhana lah, kata Nabi, sesuatu yang kurang baik itu ujungnya 2 ya. Cirinya 2. 1, membuat gelisah. 2, tidak ingin diketahui orang lain ya. Makanya biasanya yang selingkuh nggak ada yang pengumuman, betul? Karena tahu
ya, tidak ingin diketahui orang lain berarti jadi dosa. Sama kayak maling negara juga nggak ada yang update status alhamdulillah berhasil ngambil uang rakyat 1 miliar, nggak ada ya. Kayak sudah ya, dijaga, bismillah, nanti Allah yang muliakan. Anggap aja lagi berpuasa, nanti ketika sudah menikah silakan ya, nggak cuman disentuh ya, dihamilin berkali-kali juga jadi pahala ya. Nah aja, enakan yang halal-halal ya, bismillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kok pada lagi? Wah, tambah banyak. Mana dulu nih? Pilihin deh. Ahwat lagi dulu. Ya itu ahwat yang di belakang dulu. Kejauhan ya. Ya udah di WA aja, di WA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips biar sukses. Seingat saya tadi kajian 1 jam teh tips buat sukses semua itu teh. Tapi ya bismillah ya. Aslinya ya tips hanya sekedar tips lah ya. Yang bisa dilakukan kan adalah aslinya ditolong Allah atau tidak. Maka yang harus kita pikirin setiap hari adalah gimana caranya agar diri kita ini layak atau tidak ditolong Allah ya. Maka bismillah lah. Selain tentu kita berikhtiar tadi luar biasa, tapi yang paling penting juga melayakkan diri untuk ditolong ya. Terus ningkatin takwa, menjaga adab ya. Terus beramal soleh, bismillah nanti insya Allah ya. Sisanya tadi ya, fokus dengan kebaikan ya, ngejar ilmu. Nah kalau pengen mulia di Al-Quran ada 3 ya. Contoh Ali Imran ayat 26-27, Kulillahi malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi mulia itu datang dari Allah pertama. Kalau ada lagi yang bisa dilakuin, Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa ya. Terus yang terakhir Quran surat 58 Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pakai ilmu, karena ilmu itu nanti membuat derajatnya diangkat sama Allah. Silakan fokus pada 3-tiganya ya. Tapi yang paling bisa kita kejar paling gampang ilmu ya. Kita punya waktu kosong 1 jam, terserah kita tuh mau dipakai apa ya. Bisa dipakai nonton, bisa dipakai baca, tapi terserah. 1 jam yang kita tentukan kita mau apa itu menentukan kita ke depannya jadi orang yang seperti apa ya. Bismillah ya. Kita yang di masa depan tergantung kita yang sekarang. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Cukup? Gantian saya yang nanya nggak? Udah kepalang nih mau bagi-bagi duit. Asik ya. Kita muliakan buat yang pada rajin ngaji ya. Tadi udah dites sedikit. Saya minta tolong dibacakan nama suratnya aja. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Boleh salah 3 kali. Saya bonus 10 ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Silakan 11 sampai 114. Hadiahnya 3 lembar deh, 300.000. So. Nama suratnya aja. Silakan. Silakan. Ada? Hah? Ada? Nggak, oh. Ini
hafalin ya. Setiap hari baca 1 juz saja, nanti hafal sendiri. Ya. Ada? Mau dikurangi? Kurangi? Ya udah. Mau? Nah, oh garuk-garuk doang ya. Ya udah deh, juz 30 aja. Dari An-Naba sampai An-Nas. Oh, tapi hadiahnya berkurang ya. Sok silakan. Pak sok berdiri. Siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba bismillah. Langsung aja nama suratnya ya. An-Naba terus? Jangan dibantu. Kalau dibantu bagi-bagi nanti duitnya. 1, 2, ayo. Tadi Al-Mutawwifin 83, 8. Ya, Alin Sikap. Ya. Ayo. Ada Ad-Duha 93, sekarang 94. 95, Atin 96. Ya. 97. Ya. Ayo 3 lagi gampang. Al-Ahad. Iya sih. Ada kulhu Allahu ahad, betul ya. Nah, suratnya apa itu? Al-Ikhlas. Mumtaz. Bentar. Ya, apa lagi? Ya udah ya, lanjut lagi. Tentang Al-Quran lagi aja. Sambung ayat mau? Ya. Juz berapa? 30. Juz 1. Juz 28. Ya. Yang dari yang gampang dulu. Jangan jawab sebelum angkat tangan. Kalau udah ada yang jawab sebelum angkat tangan, saya ganti soalnya. Ya, angkat tangan dulu, ditunjuk baru boleh jawab. Ya. Lanjutkan ayat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang gampang dulu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa. Dia duluan. Yuk, silakan. Barakallah. Surat apa tadi? Oh, baik. Nah, silakan. Kasih. Lagi. Yang akhwat belum nih ya. Jangan kalah cepat angkat tangan ya. Simak ayatnya. Simak ayatnya. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir
Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, itu duluan. Nah. Itu tuh, kanan. Yang ini. Siapa? Ya, yang ini. Iya, betul. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sadaqallah. Surat apa itu? Bukan surat apa? Ayatnya benar tapi. Surat ke-88. At-Tariq 88. Setelah Al-A'la. 26 ayat totalnya. Mumtaz. Sadaqallah. Silakan Kak, minta tolong. Ya. Lagi. Ya. Anas. Istilah kita naikin dulu levelnya ya. Mari kita coba surat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ada yang angkat tangan tuh ya. Masya Allah. Diulang ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayo, nggak apa-apa, dikasih waktu dulu, ayo. Ya, terus. Oke, Mumtaz. Masya Allah. Surat apa tadi? Mumtaz, barakallah. Alhamdulillah. Mau lagi? Insya Allah. Kenapa Bu? Jus ganti. Ini aja. Juz 28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Mau lagi? Tunggu ada yang lain nggak bisa baru boleh lagi ya. Ayo, ada yang lain? Ada ya udah, sekarang sok siapa aja mau? Enggak, skip. Ya udah ya, tadi surat 65 At-Tolak ayat 5. Yang ditanya ayat 6-nya askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Terus ya, panjang. Sengaja yang panjang ya. Lanjut. Ya udah yang pendek ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Pendek-pendek ini ayatnya. Kok jongkok lagi?
bantu dimundurin lebih banyak ya. Wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. Bukan. Ya, silakan, ada yang mau bantuin? Oh, itu yang belakang, coba tuh, yang belakang tuh. Mana? Tuh di luar, ya. Ya, ke bagian yang di luar. Ayo. Oh, dari depan boleh, sok, silakan. Dari awal. Ya, coba. Oh, diulang ya. Udah, saya agak mundur ya. Wa idzal 'isyaru uttilat wa idzal uhushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin. Betul ya. Surat apa tadi? Mumtaz, surakallah. Silakan, tafadhol. Siapa namanya? Barakallah ya. Habis waktunya ya. Oh, habis waktunya ya. Ya, padahal masih ada. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.